Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat para pecinta teknologi. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, di depan Anda ini merupakan satu paketan yang ada, kira-kira ada 3 ya. Ada 3 pusaka. Dan ini kiriman dari subscriber saya, yaitu Mas Hendy, yang ada di daerah Cirebon. Daerah Cirebon merupakan daerah kerajaan yang ada semenjak dahulu, teman-teman sekalian, yang sangat masyhur dan juga banyak memproduksi keris-keris yang istimewa. Nah, kita langsung unboxing ini teman-teman ya. Oke. Paketannya sekian. Saya kira mudah-mudahan ini aman teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini aman. Ada 3, berarti ini ditunggu. Dikirim dari Cirebon sudah 3 hari kalau tidak salah. 3 hari. Koran. Udah gak ada ya, kosong ya, udah ya. Kasih bubble wrap teman-teman, jadi cukup aman ini. Kayaknya kita review satu-satu ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat dari warangka, ini adalah warangka khas Cirebonan seperti ini teman-teman. Nah, ini entah kayunya kayu apa. Sepertinya kalau saya melihat ini kayunya adalah kayu cendana mungkin ya. Oke. Dan ukirannya ini adalah ukiran lawasan teman-teman. Bisa dikatakan ini bebarengan dengan era-era Pakubuwono ya mungkin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka teman-teman seperti apa kerisnya. Wow. Oke. Mantap sekali ini kerisnya teman-teman. Coba kita hitung ada looknya ini ada berapa kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini adalah keris berlook 13. Dan coba kita lihat paksinya kira-kira utuh tidak. Wah, ternyata utuh teman-teman. Ya, ternyata ini utuh. Nah, teman-teman sekalian, dengan ricikan ya, ini jalannya, ada jalan di sini dan ada, apakah ini masuk parung sari ya? Soalnya terlihat samar-samar teman-teman. Tapi kalau dari ini ya, dari pasikutannya ini sepertinya memang lambe gajahnya ada 2 sehingga disebut parung sari kalau memang ini. Kalau memang lambe gajah ini ada 2, tapi kok agak samar-samar. Dan ini khas daripada keris Mataram Sultan Agung. Kalau melihat dari sisi pasikutan, di sini ada odo-odonya teman-teman sekalian.
dan garapnya pun adalah garap luas sekali ya. Gonjonya kalau melihat dari gradiasi warna antara wilah dan juga gonjo, ini gonjonya adalah gonjo wulung. Jadi gonjonya ini keleng teman-teman sekalian. Nah, untuk pamornya sendiri ini khas daripada Mataram Sultan Agung. Nah, Sultan Agung merupakan suatu peradaban Mataram yang memang terkenal dengan kemajuan peradabannya. Sehingga apa? Produksi-produksi kerisnya itu banyak yang mempercaya dari segi kualitas itu sangat baik, teman-teman. Bahkan juga dari segi esoterinya, spiritual itu juga sangat baik. Karena peradaban yang panjang dari Sultan Agung itu kemajuannya dari segi ekonomi, politik, dan juga dari segi sosial itu sangat bagus sekali teman-teman sekalian. Sehingga kita ketahui bahwa kalau melihat daripada pasikutannya itu sangat luas sekali teman-teman sekalian. Nah, Parung Sari ini ya, Parung Sari kalau kita menilik secara aspek filosofi, ini saya belum bisa ini teman-teman, masih 50-50 ini apa masuknya Sengkelat atau Parung Sari, sehingga karena jalannya ini terlihat ada dua namun tidak begitu jelas yang pada bagian bawah ini. Oke teman-teman sekalian, saya kira saya akan tetap menyebut ini adalah Parung Sari. Secara aspek filosofi, Parung Sari itu merupakan keris yang memang diperuntukkan untuk para pemimpinnya. Namun demikian, ketika memiliki satu keris Parung Sari itu diharapkan seorang pemimpin ini meskipun mempunyai daya dan upaya kekuatan ya, mempunyai kekuatan tertentu, mempunyai kewenangan kebijakan yang lebih luas, namun tetap memiliki sisi rendah hati, memiliki sisi tidak menampakkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, tidak menampakkan sebuah kekuasaan yang dimilikinya, sehingga disebut pemimpin yang rendah hati meskipun memiliki kekuatan yang kuat. Oke, panjangnya ini sekitar 37 cm ya. Jadi dari segi keluasan ini sangat mantap sekali ini keris ini. Oke. Saya kira ini akan menjadi ageman ini teman-teman. Ageman pribadi saya. Oke, yang selanjutnya adalah keris satu-satu ya. Ini ada 3 ini paketannya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah warangka jenis Gayaman Bancihan Surakarta. Jadi masuknya ini Surakarta, bukan masuk pada Yogyakarta ya. Meskipun sama gayamannya, tapi dalam bentuknya ini berbeda, teman-teman. Oke, langsung saja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan secara pasikutannya ini hampir sama ya. Secara gestur besinya itu hampir mirip-mirip sama yang tadi. Nah, tinggal kita hitung looknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11, sehingga dikatakan dengan ricikan, dengan penunjang ricikan, yaitu ada kembang kacang di sini, ada jalen, ada lambe gajah, dan juga ada sokokan rangkap, dan juga ada gereneng yang sudah memulai korosif ya. Dan secara gestur ya, ini hampir sama. Coba kita samakan teman-teman. Nah, ini sama ya, sama. Gonjowulung juga, dan ini juga masuknya pada Tangguh Mataram Sultan Agung, teman-teman. Oke, Sabu Inten. Dulunya Sabu Inten ini yang sangat terkenal ya. Sebetulnya penciptaan dari keris Sabu Inten itu sudah sebelum dari Majapahit. Namun yang paling terkenal seantero negeri ini yaitu saat Empu Kisupo membuat keris dengan 3 dapur, yaitu Sengkelat, yang kedua adalah Sabu Inten, dan juga keris Nogososro. Nah, Sabu Inten itu diartikan oleh masyarakat zaman Mataram dulu, bahkan hingga sampai saat ini, itu ageman untuk para bangsawan, untuk para penggede-penggede, untuk para pemodal besar, sehingga orang-orang yang dekat dengan kerajaan
diharapkan oleh seorang empu bahwa sapu inten itu memiliki taksu atau kekuatan yang dapat memberikan kepada sang pemiliknya untuk menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seorang yang dermawan, dan juga hartanya itu tidak akan pernah habis sampai 7 turunan. Itu makna daripada filosofi sabu inten. Jadi ini cocok untuk seorang pengusaha, teman-teman, tergolong pada dapur yang tidak pemilih ya, tidak pemilih. Nah, melihat dari gesturnya, teman-teman, itu sama. Saya rasa ini masuk juga pada Mataram Sultan Agung. Dan untuk dapurnya sendiri adalah dapur sabu inten yang pamornya ini sama dengan yang tadi, yaitu pamor ngulit semongko. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah bismillahirrahmanirrahim. Garisnya, teman-teman. Untuk yang ketiga ini merupakan warangka Gayaman Jogja. Nah, kalau ini Gayaman Jogja. Langsung saja kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini juga istimewa, teman-teman. Ya, ini juga istimewa. Dan ini adalah keris berdapur. Coba ricikannya akan saya sampaikan dulu. Ada odo-odo di sini, teman-teman ya. Ada odo-odo, geger sapi di sini. Di sini ada tikel alis dan juga ada pejetan, dan di sini ada serawean, teman-teman sekalian ya. Di sini ini ada serawean yang sudah tampak kurang begitu jelas, sehingga dikatakan ini adalah keris berdapur tilam sari. Nah, ini adalah tilam sari, sahabat-sahabat sekalian. Lalu melihat pada pamornya, ini kira-kira pamor apa gitu ya. Jadi karena belum dibersihkan ini kalau sudah mutih, ini sudah mutih, teman-teman. Mutih itu ketika waktu dalam keadaan karat lalu direndam memakai asam tertentu seperti halnya air kelapa, air jeruk nipis, dan juga mungkin pakai cairan asam lainnya, sehingga karatnya ini menghilang ya, menghilang dengan secara alami. Jadi secara estimasi ini sama, yaitu pamor ngulit semongko. Panjangnya ini sekitar 36 cm. Dapurnya adalah dapur tilam sari. Tilam upih sama tilam sari itu terjadi perbedaan yang sedikit. Namun yang sangat langka ya, antara tilam upih dan tilam sari itu lebih langka tilam sari memang keberadaannya. Untuk tangguhnya sendiri ini adalah tangguh Mataram Sultan Agung, sama. Ketiga-tiganya adalah keris Mataram Sultan Agung secara estimasi tangguh atau era pembuatannya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Teruntuk untuk Mas Hendy yang ada di Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi Anda dan saya. Dan saya rasa cukup sekian unboxing untuk kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai ilmu referensi pertosan ajan di Nuswantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.